Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera, selamat pagi, dan semangat berwirausaha. Selamat datang para peserta kredensial mikro mahasiswa Indonesia KMMI 2021. Mula Warman Business School UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mula Warman. Baik, hari ini materi kita adalah tentang menghitung HPP. Nah, sebelumnya kita akan pahamin dulu nih tentang finansial literasi ya. Nah, mengapa pengusaha wajib menguasai finansial literasi? Nah, nanti kita akan bahas kenapa mahasiswa atau para pebisnis itu harus memahami tentang finansial literasi. Nah, sebelumnya, kita harus tahu dulu, di dalam otak manusia itu ternyata bagian dari financial planning itu, ternyata bagiannya itu lebih besar porsinya ya dibanding yang lain. Nah, berarti manusia itu memiliki kelebihan bagaimana dia bisa membuat perencanaan keuangan, seperti itu. Makanya kalau kita lihat ya, kalau sudah bagian uang gitu ya, hitung-hitungannya cepat gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya memang itu adalah kelebihan kita. Nah, baik. Nah, sebelumnya ketika kita memutuskan untuk menjadi wirausaha, memutuskan untuk sebagai pebisnis, jadi kita harus tahu dulu nih, sebenarnya bisnis itu apa sih? Jadi bisnis itu sebenarnya adalah ibarat sebuah mobil atau sebuah kendaraan yang bisa membawa kita mencapai sebuah tujuan. Nah, kita berbisnis ini kan pasti untuk mencapai sesuatu ya, pasti ingin menggapai sesuatu. Nah, maka bisnis ini sebenarnya adalah ibarat sebuah mobil yang akan membawa kita mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, kalau misalnya bisnis ini ibarat seperti sebuah mobil, jadi Anda ini sebagai apa? Kita ini sebagai apa? Ya, betul. Kita ini sebagai drivernya, sebagai supirnya, di mana kemudian kita akan mengendarai mobil kita untuk mencapai tujuan yang kita tuju, seperti itu. Ya. Nah, di dalam sebuah mobil ketika kita mengendarai, itu di dashboardnya itu ada 4, ya, ada 4 hal yang harus dikuasai oleh driver. Nah, yang kalau di sebelah kiri itu ada namanya RPM. Kemudian yang tengah itu adalah speedometer. Sebelah kanan jalan itu ada namanya temperatur bagian atas dan juga di bawah adalah tangki atau BBM. Nah, sama ketika di dalam sebuah bisnis itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kita bisa memahami bagian-bagian dari operasional, kemudian marketing, kemudian SDM, sampai akhirnya finansial, seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi analogi dari sebuah mobil ini. Kalau di sebelah kiri itu namanya apa? RPM ya. Nah, RPM itu adalah untuk mengukur kecepatan mesin ya, mengukur kecepatan mesin kita itu bagaimana. Nah, kalau itu dianalogikan sebagai operasional. Nah, di mana kemudian kalau misalnya nih, oh apa namanya orderan lagi banyak nih, ya kan? Kita bisa nggak memenuhi kapasitas produksinya? Kalau misalnya ternyata tidak memenuhi kapasitas produksinya, jangan dipaksain dulu nih. Nah, sama dengan RPM ini, ketika kemudian kita mengendarai mobil, jangan dipaksakan dulu untuk terus naik gitu. Harus dikurangin dulu nih RPM mesinnya, supaya akhirnya mesinnya tidak cepat rusak, seperti itu. Nah, begitu juga ketika bisnis. Nah, ketika kemudian dia udah apa namanya, udah kapasitas produksinya udah bisa memenuhi, baru dinaikkan lagi seperti itu. Nah, kemudian yang tengah itu adalah speedometer, di mana kemudian kita bisa melihat kecepatan dari apa namanya penjualan kita, kecepatan dari mobil ini seperti itu. Jadi speedometer ini analoginya adalah seperti marketing ya, divisi marketing. Di mana kemudian aduh ini kayaknya perlu digas lagi nih, kata kita nih terlalu lambat nih jalannya. Nah, maka kemudian tancap gas supaya apa? Naik kecepatannya supaya lebih laju. Nah, begitu juga bisnis. Kemudian ketika penjualan lagi rendah, maka ayo digas lagi nih marketingnya, digenjot lagi nih supaya apa? Penjualannya bagus seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanan ada namanya suhu, temperatur. Nah, dia membaca
Jadi ini disamakan dengan analoginya seperti SDM, ya kan? Ketika kemudian, wow, kapasitas produksinya lagi bagus-bagusnya nih, ternyata SDM tidak memadai. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi kemudian akhirnya SDM kita lelah, karyawan kita jadi lelah. Akhirnya apa? Keluar masuk karena sudah tidak tahan lagi. Nah, di situ kemudian kita harus bisa mengukur suhunya. Nah, kalau suhunya udah terlalu panas, kemudian oh ternyata ini orderan makin banyak, nambah karyawan seperti itu. Nah, yang paling penting lagi adalah di bawah ya, di tangki BBM. Kalau misalnya ternyata kita tidak bisa membaca bahwa BBM ini habis, di tengah jalan apa yang terjadi? Ya, mobil kita bisa mogok, ya. Nah, sama dengan bisnis. Ketika kemudian kita tidak bisa membaca laporan keuangan, yang terjadi apa? Kita nggak tahu bisnis kita ini sehat apa enggak. Kalau misalnya kita tidak bisa menghitung HPP-nya, harga pokok produksinya, akhirnya kita nggak tahu sebenarnya berapa modal yang kita keluarkan. Jangan-jangan ternyata kita jualan ternyata rugi gitu loh. Ternyata kita cuma banting tulang aja gitu, tidak ada keuntungan yang bisa kita dapat. Nah, di situ pentingnya sebagai business owner. Nah, jadi di sebuah mobil ini ketika kita mengendarai mobil, kita harus bisa membaca semua ini dan itu semua tertuang di dalam laporan keuangan. Jadi kita harus bisa minimal business owner itu bisa membaca seperti itu. Nah, kemudian tadi bisnis itu kan ibarat sebuah kendaraan. Nah, sekarang teman-teman mau mengibaratkan bisnisnya sebagai apa? Kalau misalnya mengibaratkan bisnisnya sebagai sebuah sepeda, ya kan? Ya udah, genjot aja terus gitu sampai capek. Atau kemudian bisnisnya diibaratkan sebagai sebuah kendaraan motor. Nah, kita tidak bisa membaca kesemuanya, masih dikerjakan sendiri. Nah, kemudian atau kita ibarat seperti sebuah mobil di mana kemudian kita tinggal naik, duduk, kita setir ya kan, mesin yang bekerja ya kan, semua ada bagian-bagiannya, ada bannya yang membuat kita jalan. Atau bisnis itu mau dijadikan sebagai autopilot. Jadi kita tinggal naik pesawat gitu kan, tinggal duduk manis, kemudian apa namanya, pesawatnya tinggal berjalan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mengibaratkan bisnis kita sebagai sebuah sepeda motor ya gini, kita jualan gorengan, hari ini jualan, kemudian laku, besoknya jualan lagi, ya kan? Besoknya begitu lagi, jualan laku, jualan lagi. Mau sampai kapan? Nah, atau kemudian bisnis kita seperti sebuah kendaraan sepeda motor, masih juga kita yang menjalankan ya kan, kemudian kita menggiring sepeda motornya ya kan, karyawan mungkin cuma satu, seperti itu, kita yang masak juga. Nah itu, atau teman-teman mau menjadikan bisnisnya seperti sebuah mobil di mana sudah punya karyawan ya kan, kemudian sudah ada bagian-bagiannya yang membantu. Nah, atau mau menjadikan bisnis itu autopilot seperti KFC. Jadi mereka semua autopilot, sistem udah ada, ya kan, aturan perusahaan udah ada, job desk-nya udah ada, manajemennya sudah jelas, seperti itu. Nah, itu adalah pilihan-pilihan kita. Mau dibawa kemana sebenarnya bisnis yang kita jalankan. Nah, kalau menurut Warren Buffett, jadi accounting itu, keuangan itu sebenarnya adalah sebuah bahasa bisnis. Jika kamu tidak bisa berbicara tentang bahasa bisnis ini, tidak bisa membaca keuangan, maka kita akan sulit untuk memenangkan permainan. Jadi bisnis ini adalah analoginya seperti sebuah games. Tidak ada menang, tidak ada kalah sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa bertahan, mampu bertahan dari waktu ke waktu, dan usaha kita terus bisa bertumbuh. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membaca bahasa keuangan, tidak bisa membaca laporan keuangan, ya kan? HPP aja kita juga tidak jelas, tidak tahu berapa. Nah, maka akan sulit agar bisnis kita bertahan. Yang ada akhirnya bisnis kita tutup atau bangkrut. Nah, seperti itu. Jadi keuangan itu sangat penting sekali. Lalu bagaimana prinsip keuangan, pengelolaan keuangan? Jadi yang pertama kita harus bisa mengatur modal. Uang simpanan keluarga pribadi jangan dijadikan satu dengan modal usaha. Jadi kalau bisa disendirikan.
Kalau misalnya uang keluarga, ya kan, uang pribadi, kalau kita tabung 5 bulan nilainya cuma segitu-gitu aja, kemudian teman-teman mau menjadikan itu sebagai modal usaha, harus jelas dulu bagaimana 3 sampai 6 bulan kemudian bisa enggak mengembalikan lagi uang pribadi yang dipakai. Jangan sampai nanti kita jadikan modal usaha, ujung-ujungnya akhirnya usaha kita tutup. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus memisahkan uang fisik antara nanti kalau misalnya kita udah bangun bisnis, itu kita harus bedakan uang keluarga atau uang pribadi itu disendirikan dengan uang usaha. Kalau bisa ada 2 rekening yang kita punya atau 3 rekening seperti itu. Yang satu rekeningnya untuk kebutuhan keluarga, yang satu misalnya rekeningnya untuk simpanan, yang satu rekeningnya untuk modal usaha. Jadi jangan dijadikan satu supaya apa? Uangnya tidak terpakai. Nah, kemudian di dalam menjalankan bisnis kita juga harus bisa mengontrol diri. Ya kan, antara uang pribadi jangan sampai terpakai dengan uang usaha. Uang usaha, uang modal jangan sampai kemudian kita pakai untuk kebutuhan keluarga. Karena apa? Di situ yang akhirnya menjadi kacau dan akhirnya kebanyakan UMKM itu bisnisnya tidak bisa berjalan. Nah, ketika kemudian menjalankan bisnis, itu kita juga harus menghargai diri kita. Jadi kalau bisa, kita bisa menggaji diri kita sendiri. Nah, sistemnya ada dua, apakah nanti teman-teman mau menggunakan gaji tetap, ya kan, atau menggunakan gaji persentase. Nah, itu diambil dari biaya operasional atau dijadikan beban biaya operasional usaha atau perusahaan. Atau oh saya mau sistem bagi hasil aja deh, ada dividennya ya kan. Nah, saya ambil dari 10 sampai 20% dari omset. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita jadi business owner, kita juga harus menggaji diri kita sendiri. Nah, dalam prinsip pengelolaan keuangan, jadi ada beberapa metode pencatatan keuangan sebenarnya. Ada cash basis, ya kan, ada accrual. Cash basis itu transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Accrual itu transaksi dicatat pada saat sedang terjadi meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Nah, metode pencatatan keuangan ini nanti ada materi tersendiri di laporan keuangan seperti itu. Di sini kita akan membahas tentang HPP-nya, tapi kita akan memahami dulu sebenarnya apa literasi keuangan itu. Nah, literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat ke dalam perilaku. Jadi kita sebagai business owner itu minimal kita bisa membaca, bisa memahami kondisi keuangan kita serta konsep-konsep keuangannya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa melakukannya, tinggal cari orang yang pintar akunting. Tapi minimal jangan diserahkan kepada mereka semua. Minimal kita bisa baca. Mana nih laporan per bulannya? Saya mau lihat seperti itu. Dan business owner juga harus tahu berapa harga pokok produksi yang dimiliki. Nah, kemudian mengapa kita wajib mempelajari dan menerapkan literasi keuangan? Yang pertama adalah agar kita mengetahui kondisi nyata bisnis pada saat ini. Kemudian yang kedua, agar kita dapat mengetahui dampak atas aktivitas bisnis kita. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita menguasai literasi keuangan, kita dapat melihat dengan jelas di mana sebenarnya letak kesalahan kita dalam berbisnis. Seperti itu. Nah, apa saja yang dipelajari dalam literasi keuangan? Itu di sini ada harga pokok produksi, kemudian ada harga pokok penjualan, ada jurnal, buku besar, kemudian penyusutan, laba rugi sama neraca. Nah, kita lihat ya di dalam mempelajari literasi keuangan ini ternyata ada harga pokok produksi, ada harga pokok penjualan. Nah, ternyata ini penting sekali bagi para business owner untuk bisa menghitung HPP seperti itu, ya. Nah, terus bagaimana kita menghitung HPP? Kenapa sih penting kita tuh menghitung harga pokok produksi? Jadi begini loh, ketika kita kemudian menjalankan bisnis, kalau kita tidak bisa tahu berapa harga modal yang kita keluarkan, harga harga pokok produksi yang dikeluarkan untuk satu produk ini, maka yang terjadi adalah kita akan terjebak dengan hancur-hancuran harga di luar sana.
Seperti itu. Nanti begitu kemudian ada orang yang jual harga sekian, ikut nanti jual harga sekian. Kemudian ada yang turun harga lagi karena emosi panas, kemudian ikut juga turun harga gitu. Padahal ternyata itu sudah minus ya kan, sudah tidak sesuai dengan harga pokok produksi atau modal yang dikeluarkan. Nah, itu bahaya banget. Karena apa? Ada satu UMKM ya, ketika dia tidak menghitung harga pokok produksinya. Nah, kemudian dia jualan. Di bulan pertama itu omsetnya bagus ya. Kemudian masuk ke bulan berikutnya. Di bulan yang kedua, ternyata omsetnya makin bagus gitu. Dia tidak menyadari itu ada sesuatu di dalamnya. Nah, kemudian masuk bulan ketiga, omsetnya makin tambah bagus lagi. Begitu masuk di omset yang bulan keempat, dan dia cukup kaget. Kenapa? Karena ternyata dia tiba-tiba bingung uangnya nih kemana. Ternyata dia tidak menghitung HPP-nya. Di bulan keempat, ketika penjualannya turun, ya ternyata dia sudah mengalami minus di situ. Kenapa? Di bulan 1, bulan 2, bulan 3 tidak diketahuin karena bulan 1, kedua, ketiga makin lama makin bagus omsetnya. Begitu masuk di bulan keempat, jeder. Ternyata omsetnya jatuh dan ternyata dia tidak menghitung HPP-nya, ternyata HPP ketika dihitung udah minus 5.000. Jadi apa yang terjadi? Makanya uangnya nggak kelihatan. Nah, itu fatal banget ketika para pebisnis itu tidak bisa menghitung HPP-nya. Nah, terus HPP itu apa sih? Kok dari tadi dibahas tentang HPP itu? Jadi HPP yang untuk harga pokok produksi itu adalah harga yang dikeluarkan setelah mengetahui seluruh biaya untuk memproses bahan-bahan termasuk bahan jadi dan setengah jadi sampai akhirnya menjadi produk akhir yang siap dijual. Nah, jadi memang harga pokok produksi itu adalah harga yang dikeluarkan setelah kita mengakumulasi seluruh biaya dalam memproses bahan-bahan termasuk bahan jadi dan setengah jadi sampai akhirnya produk ini siap untuk dijual seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang dibutuhkan di harga pokok produksi ini? Jadi yang dibutuhkan itu adalah bahan baku ya, bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian ada juga kemasan, dan ada juga biaya penunjang bahan baku. Nah, kadang-kadang itu kalau misalnya dia usahanya udah besar ya, kayak seperti tenaga kerja langsung, kemudian kayak listrik, air, apa dan sebagainya, itu biasanya kalau tenaga kerja masuknya ke biaya gaji atau operasional. Sedangkan kalau misalnya listrik, air, kemudian eh, LPG. Nah, itu kan masuk ke biaya overhead yang tidak bisa dihitung seperti itu. Nah, kalau misalnya perusahaannya udah semakin besar, itu perhitungannya biasanya beda lagi. Nah, di sini kita akan belajar minimal teman-teman mengetahui basicnya bagaimana kita bisa menghitung harga pokok produksi. Jadi ini untuk para pebisnis awal, untuk startup-nya. Jadi untuk menghitung HPP awal itu bagaimana sih? Nah, itu masih diakumulasi semuanya. Jadi biaya-biaya bahan-bahan yang dikeluarkan itu apa, kemudian itu masuk ke dalam poin-poin di dalam harga pokok produksinya. Nah, kemudian untuk harga pokok penjualan. Jadi ada lagi HPP untuk harga pokok penjualan. Beda ya dengan harga pokok produksi. Harga pokok penjualan itu adalah besaran harga yang dikenakan kepada konsumen yang didapat dari harga pokok produksi ditambah dengan biaya non-produksi serta laba yang diharapkan. Nah, seperti itu. Jadi memang beda dengan HPP yang harga pokok produksi. Nah, sekarang kita coba hitung dengan contoh perhitungan harga pokok produksi dari makaroni crispy 1 kg. Jadi ceritanya nih kita bisnisnya adalah makaroni crispy, di mana kita 1 kali produksi itu sebanyak 1 kilogram. Jadi 1 kali produksi sebanyak 1 kilogram. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan itu kita buat list dulu apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Ternyata di sini ada dibutuhkan 1 kilogram makaroni mentah. Kemudian ada butuh 250 ml
minyak goreng. Kemudian butuh lagi 2 liter air. Kemudian butuh lagi 50 gram bumbu tabur. Kemudian butuh lagi 20 pieces standing pots yang 50 gram. Kemudian listriknya selama 1 jam dibutuhkan 3.400. Kemudian gasnya dibutuhkan setengah jam. Tenaga kerjanya untuk memproduksi 1 kilogram makaroni crispy ini dibutuhkan selama 1 jam. Nah, setelah kita buat list, jangan lupa kita harus tahu harga pasarnya, kita belanja. Itu dicatat. 1 kilogram makaroni mentah itu harganya berapa? Nah, di sini contohnya misalnya harga 1 kilogram makaroni mentah itu 21.000. Nah, kemudian 250 ml minyak goreng itu berapa? Oh, ternyata 3.200. Kalau 2 liter air itu berapa? 1.300. Kemudian kalau 50 gram bumbu taburnya berapa? Oh, ternyata 10.000. Kemudian 20 pieces standing pots yang 50 gram harganya berapa? 9.000. Kemudian gasnya untuk setengah jam 3.500. Tenaga kerja 1 jam 10.000. Total adalah 61.400. Seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita hitung totalnya adalah 61.400, maka kemudian harga pokok produksi makaroni per bungkus ini ternyata menghasilkan 20 pieces. Berarti per bungkusnya membutuhkan HPP 3.070. Dari mana? Dari total keseluruhan dari bahan-bahan yang dibutuhkan, termasuk tenaga kerjanya, termasuk listrik tadi, ada gasnya yang dibutuhkan, itu ternyata totalnya adalah 61.400. Nah, kemudian dibagi, ya kan, makaroni crispy 1 kilogram ini ternyata menghasilkan 20 bungkus. Ya, ternyata apa 61.400 itu kemudian dibagi 3.070, dibagi 20 pieces, maka menghasilkan 3.070. Berarti satu bungkus itu HPP-nya adalah 3.070. Nah, kemudian kalau dijual 15.000 apakah masuk? Masuk. Nah, nanti kita bisa mainkan harga marketing, ya kan? Kita bisa mainkan strategi marketingnya. Oh, saya sudah tahu nih HPP saya adalah 3.070. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu HPP-nya 3.070, sedangkan harga jualnya kita mainkan di angka 15.000 mengikuti pasaran yang ada, maka kemudian apa? Kita bisa mainkan diskon 50%. 15.000 diskon 50% masih 7.500. Untung nggak? Masih untung, karena HPP-nya adalah 3.070, seperti itu. Terus kalau misalnya saya mainkan lagi diskon beli 1 gratis 2 gitu kan, berarti beli 1 dapat 3. Untung nggak kira-kira? Untung. 3.070 aja kali 3 udah berapa? Masih 10 ribuan, masih ada untung 5.000. Nah, itu gunanya ketika kita sudah bisa menghitung harga pokok produksinya kita akan dengan mudah untuk memainkan strategi marketingnya yang akan kita jalankan. Nah, jadi teman-teman yang punya usaha, yang punya bisnis, ya kan, diminta untuk membuat list dulu nih. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Apa saja apa namanya bahan-bahan penunjang lainnya. Kemudian kalau misalnya butuh stiker dimasukkan harga stiker berapa. Kemudian dibutuhkan lagi air ya kan dimasukkan airnya berapa. Nah tenaga kerjanya ternyata 1 jam. Itu untuk misalnya makaroni crispy dia ternyata untuk memproduksi 1 kilogram ini tenaga kerjanya untuk 1 jam itu adalah 10.000. Nah seperti itu. Nah, setelah kemudian di total udah dapat ya kan si makaroni crispy 1 kilo ini 61.400 menghasilkan 20 pieces atau 20 bungkus berarti 61.400 dibagi 20 ternyata per bungkusnya mendapatkan nilai 3.070. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Mudah-mudahan paham. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau misalnya kayak konveksi seperti itu ya. Nah, tadi kan kita ada harga pokok penjualan seperti itu ya. Nah, ini kita lihat pada contoh konveksi. Nah, pada contoh konveksi ini bahan baku yang tersedia misalnya kainnya adalah 10 juta. Kemudian kancing itu 3.600.000. Kemudian benang itu 1.800.000. Itu untuk saldo awal. Kemudian terpakai nih, JJJJ terpakai, kemudian saldo akhirnya untuk kain itu sisa 2 juta ya kan. Nah, kemudian
kancing itu 750.000. Sedangkan benang 360, berarti bahan baku yang digunakan untuk kain itu adalah 8 juta, untuk kancing itu 2.850.000, kemudian yang benang itu 1.440.000. Bahan baku yang digunakan kalau kita total 8 juta ditambah 2.850 ditambah 1.440, nilainya adalah 12.290.000. Nah, kemudian tenaga kerja langsungnya dibutuhkan adalah 6 juta. Kemudian biaya rutinnya seperti listrik, air, telepon itu adalah 1.680.000, ya kan? Nah, kemudian di total akhirnya ditambahkan ya dari bahan baku yang digunakan 12.290.000 ditambah 6 juta ditambah 1.680.000, totalnya adalah 19.970.000. Kemudian ada biaya pabrikasi nih, inventory awal, barang setengah jadi. Ada enggak? Oh, ternyata nol. Nah, berarti eh, harganya masih tetap ya, 19.970.000. Kemudian ada enggak harga pokok siap progresnya, ya kan? Siap proses, inventory akhir, barang setengah jadi. Oh, ternyata 600.000 ada gitu ya. Nah, berarti 19.970.000 dikurangin 600.000, nilainya adalah 19.370.000. Kemudian harga pokok produksi inventory awal produk. Oh, nol ya kan. Nah, kemudian ditotalkan masih nilainya 19.370.000. Nah, kemudian harga pokok siap jual, inventory akhir, produk jadinya itu adalah 1 juta. Nah, maka kemudian harga pokok penjualannya adalah 18.370.000. Seperti itu. Jadi 18.370.000 dibagi 1.000 baju, maka HPP-nya adalah 18.370.000. 18.370 rupiah per baju, seperti itu. Nah, sebenarnya konsepnya hampir mirip ya. Jadi untuk memudahkan untuk para business owner, silakan menghitung apa namanya harga pokok produksinya, beberapa itemnya dimasukkan aja dulu. Jadi item-itemnya dimasukkan seperti ini tadi, apa namanya ada bahan bakunya, tenaga kerja langsung, ya kan, kemudian ada kemasannya, ada biaya penunjang bahan baku. Nah itu dimasukkan dulu semuanya, baru kemudian kita hitung HPP-nya berapa. Nah itu untuk memudahkan para UMKM itu biasanya, karena mereka belum paham yang terlalu hitungan yang terlalu besar. Nah, minimal poin-poinnya itu dimasukkan, di-list-kan berapa harganya. Kalau misalnya kita satu kali produksi itu menghasilkan seperti tadi makaroni crispy 1 kilogram, maka menghasilkan 20 pieces. Nah, berarti bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja, kemudian dibagi 20 ya kan, 61.000 tadi dibagi 20, maka HPP-nya per produknya itu mendapat 3.070 seperti itu. Atau mau menghitung caranya si konveksi ini tadi, itu kita bisa melihat sebenarnya harga pokok penjualannya. Nanti kalau dari harga pokok penjualan udah kita dapat, ya kan tinggal dibagi aja sebenarnya. Oh, ternyata dalam konveksi ini menghasilkan 1.000 baju. Berarti kalau sudah menghasilkan 1.000 baju, maka 18.370.000 ini dibagi 1.000 baju ternyata menghasilkan 18.370 rupiah seperti itu. Nah, baik untuk materi penghitungan HPP sudah kita pelajarin. Nanti kalau misalnya masih belum paham, boleh tanya-tanya, masih terbuka kesempatan untuk bertanya. Kalau memang sudah ada produknya, mau hitung bareng, ayo nanti kita hitung bareng produknya, kita hitung satu-satu, saya siap untuk membantu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman pahamin, rumus keuangan yang sehat itu sebenarnya simpel, yaitu uang keluar harus lebih sedikit dari uang masuk. Tapi banyak orang yang suka lupa sama rumus ini. Nah, ini si Raditya Dika. Jadi benar sekali bahwa memang ketika kita bisa menghitung HPP, kita bisa menekan sebenarnya. Jadi uang pengeluaran, budget pengeluaran itu akhirnya jadi lebih sedikit. Kalau kita tidak bisa menghitung HPP, kita akhirnya nggak tahu. Yang ada ujung-ujungnya ternyata promosi yang kita lakukan sudah melebihi dari nilai HPP-nya. Nah, itu bahaya sekali.
Baik, sampai di sini dulu materi yang bisa saya berikan. Terima kasih buat teman-teman. Semoga nanti yang punya usaha, usahanya sukses. Buat teman-teman yang kebetulan juga mendampingi UMKM, bisa membantu ya kan, bagaimana UMKM itu bisa menghitung HPP-nya. Karena kasihan sekali, kadang-kadang UMKM ini belum bisa menghitung HPP. Malah kadang-kadang HPP itu apa sih gitu, harga pokok produksi itu apa sih gitu. Terus modalnya berapa yang dikeluarkan Bu? Ya saya tahunya cuma belanja sekian, ya kan, kemudian lakunya sekian, ya ada sisa minyak saya pakai, berarti itu untungnya. Nah kadang-kadang seperti itu. Nah semoga setelah mendapatkan ilmu ini nanti teman-teman bisa memperbesar kapasitasnya lagi, bisa menghitung HPP dengan lebih cerdas, ya kan, dan apa namanya, usahanya bisa terus bertumbuh. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.